Assalamualaikum, selamat siang Bu Maita. Siang juga Pak. Bagaimana ya kabarnya Bu Maita hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Iya, alhamdulillah. Saya juga bahagia, saya juga sehat. Alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah ini menjadi nikmat yang bagus buat kita Amin. semua. Kalau tidak salah hari ini Bu Maita akan melakukan coaching Bu ya? Iya. Oh. Rencananya nanti saya melakukan coaching dengan Ibu Jalo. Kemarin kita berdua sudah melakukan kesepakatan gitu Pak untuk waktunya. Jadi sudah sepakat dengan Bu Jalo begitu ya? Iya. Tapi sebelum Bu Maita nanti coaching, kita bisa ngobrol-ngobrol terlebih dahulu ya Bu Maita ya? Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Oke, nanti untuk proses coaching Bu Maita dengan Bu Jalo nanti akan saya amati apakah nanti proses coachingnya sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian nanti apakah coachnya sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian apakah sudah kehadirannya sudah penuh, kemudian juga nanti respon atau jawaban dari coachnya juga akan saya perhatikan, kurang lebih nanti seperti itu Bu Maita. Iya. Iya Nah. Pak, saya siap. Dan jangan lupa nanti ketika dalam proses coaching itu prinsip-prinsip pada coaching juga diperhatikan, diantaranya termasuk membangun hubungan yang positif, hubungan yang bagus, kemudian juga kemitraan dan juga memaksimalkan potensi yang ada seperti itu. Iya Pak. Ya. Kalau boleh tahu nanti untuk kompetensi yang ingin Bu Maita kembangkan pada proses coaching ini nanti apa Bu Maita ya? Rencana saya, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu pada mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, sekaligus yang kehadiran penuh juga Pak. Jadi kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot gitu ya. Iya Pak. Mungkin untuk lebih spesifiknya lagi yang akan Bu Maita kembangkan itu nanti yang mana itu Bu Maita? Berdasarkan pengalaman coaching saya yang sebelum-sebelumnya ya Pak ya, saya merasa masih kurang pada mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi pada kesempatan nanti dengan Ibu Jalo, saya ingin mengembangkan pada mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, jadi mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Iya. Terus itu nanti indikator ketercapaian atau keberhasilan dari proses coaching ini nanti kira-kira apa ya Bu Maita itu nanti? Melalui kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, indikatornya bahwa harapan saya coach ini dapat menemukan ide-ide untuk solusi atas permasalahan yang dialami oleh beliau. Oh iya, jadi indikatornya nanti bahwa proses coachingnya ini berhasil adalah coachingnya bisa menemukan solusi atau jawaban atas hambatan atau permasalahan yang dihadapi begitu ya Bu Maita. Baiklah Bu Maita, nanti silahkan melaksanakan proses coachingnya dan nanti setelah proses coachingnya selesai saya bisa ngobrol-ngobrol lagi begitu ya Bu Maita. Oh iya, siap-siap Pak. Jadi kalau begitu silahkan dilaksanakan prosesnya Bu Maita ya. Oh iya. Ya, nanti masih menunggu Bu Jalo. Oh iya. Katanya masih mengajar tadi. Oh iya, siap. Begitu. Ya, makasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, selamat siang Bu Jalo. Iya, selamat siang Bu Maita. Mohon maaf Iya. ganggu waktunya Bu. Nggak apa-apa. Iya. Iya. Bagaimana Bu Jalo? Kabarnya hari ini baik? Alhamdulillah baik sekali Bu. Habis mengajar ya? Iya, habis mengajar tadi di kelas mesin itu Bu. Ya. Begini Bu, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin bahwa apa yang disampaikan oleh Ibu, katanya ada hal-hal yang perlu untuk kita bicarakan seperti itu. Iya. Ya. Iya, sebenarnya memang kemarin ini sebelumnya saya terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya untuk mendengarkan keluh kesah saya sebenarnya ketika saya di kelas itu ada sedikit permasalahan dengan anak-anak di kelas Bu. Jadi ini langsung saja nggih. Iya, Iya. nggak apa-apa. Jadi begini,
saya tuh merasa anak-anak itu kok inisiatif untuk belajar itu kurang gitu loh. Jadi ketika saya masuk kelas, ya seperti biasa saya ucap salam, assalamualaikum, selamat pagi anak-anak gitu. Ya sebagian menjawab Bu, memang anak-anak tuh menjawab salam saya. Cuman menjawab itu sekedarnya gitu loh. Jadi waalaikumsalam kan, misalkan kan kalau sebelum pembelajaran dimulai kan ya anak-anak biasa ya, misalkan masih bermain gadget kayak gitu. Tapi ketika saya masuk kelas terus sudah mengucap salam, kadang juga sudah saya ingatkan, ayo HP-nya diletakkan dulu, kita pembelajaran dulu, itu tetap masih aja ada anak itu yang masih asik dengan gadgetnya. Jadi tidak segera diletakkan, ganti dengan alat tulis, ganti dengan bukunya, itu enggak, harus beberapa kali dulu. Bahkan saya sudah absen itu ya anak-anak ya masih asik dengan gadgetnya itu. Gitu loh Bu. Jadi kok kayaknya anak-anak tuh kurang gitu inisiatif untuk belajar. Oh ya, jadi motivasinya anak-anak itu kurang begitu ya. Iya. Ya, tadi Ibu sudah menyampaikan kronologi permasalahan yang Ibu alami yang kemarin katanya mau disampaikan untuk hari ini gitu. Lalu setelah mendapati hal tersebut, apa yang Ibu lakukan? Setelah ya beberapa kali saya mendapati hal tersebut ya Bu, kadang itu ketika saya awal masuk ke kelas itu saya semacam memberikan shock terapi gitu kan, seperti mengagetkan gitu, misalkan masuk langsung assalamualaikum, ayo siapkan kertas nomor 1 kayak gitu. Nah kalau kayak gitu tuh anak-anak ya langsung gini, langsung HP diletakkan, ya agak sedikit berundel, lah ulangan Bu kok mendadak dan lain sebagainya. Tapi yang memang anak HP langsung diletakkan sih gitu. Cuman kan kalau seperti itu terus kan nanti anak-anak hafal, adalah paling menggertak saja. Gitu loh Bu. Jadi tindakannya sudah ditebak sama anak-anak nantinya seperti itu. Ya kalau baru pertama kali mungkin ya anak-anak istilahnya ya masih mandi gitu loh, masih mempan gitu. Tapi ketika sudah diulangi beberapa kali kan mungkin anak sudah hafal gitu. Iya, jadi karena diulang-ulang, solusinya diulang-ulang seperti itu, akhirnya anak menjadi istilahnya sudah tahu apa yang akan dilakukan oleh guru begitu ya. Sehingga perhatiannya juga akan kembali tidak fokus lagi begitu. Baik Bu, lalu kira-kira Bu, dari permasalahan tadi, rencana Ibu ke depannya itu bagaimana? Jadi tadi kan disampaikan lama-kelamaan juga akan lama-kelamaan kan anak-anak akan tahu apa yang akan kita lakukan ke depannya. Nah itu mungkin Ibu punya rencana apa yang akan Ibu lakukan agar anak-anak tadi fokus lagi perhatiannya terhadap Ibu. Mungkin ini ya Bu, mungkin saya bisa memanfaatkan ini sebelum mungkin nantinya untuk semester berikutnya gitu, mungkin saya akan sebelum, jadi pas pertama kali saya masuk kelas, mungkin saya akan menerapkan istilahnya kesepakatan kelas gitu Bu. Jadi dari awal pertemuan pertama saya dengan anak, nanti mungkin saya akan membuat kesepakatan dengan anak-anak yang misalkan ketika guru masuk itu ya gadget, kegiatan dengan gadget itu langsung dihentikan. Mungkin bisa seperti itu Bu. Jadi ketika sudah kita sepakati bersama-sama, mungkin akan berbeda nanti dengan anak-anak gitu. Mungkin bisa seperti itu nanti Bu. Ya. Bagus sekali ya rencana dari Ibu. Namun ini kita berandai-andai ya Bu ya. Iya. Kita berandai-andai apabila mungkin dalam rencana yang Ibu sudah susun tadi ada kemungkinan halangan atau hambatan begitu Bu. Kira-kira apa yang sudah Ibu persiapkan hambatan-hambatan tersebut? Hambatannya mungkin misalkan anak
tidak setuju gitu apa ya Bu, dengan kesepakatan gitu nih. Oke. Mungkin kalau dalam satu kelas itu mungkin kan ya ada ya satu dua yang mungkin kurang setuju dengan kesepakatan saya dengan sebagian teman-teman Iya. gitu ya. Mungkin nanti yang namanya kesepakatan kan mungkin bisa tarik ulur nih Bu. Iya. Misalkan tidak setuju setelah saya masuk, mungkin saya bisa menawarkan kira-kira kalau memang kamu ingin bermain gadget, mungkin bisa nanti ketika di akhir pembelajaran, mungkin nanti kan saya istilahnya ya tawar menawar dengan Iya. anak nih Bu, anak zaman sekarang gitu kan ya sukanya Iya. tawar menawar. Itu mungkin nanti bisa saya tawarkan seperti ini mungkin. Oke, begini ya anak-anak, nanti misal kalau kamu itu segera siap, nanti pembelajaran juga akan segera selesai. Nanti sehingga waktu pembelajaran 2 jam pelajaran itu nanti pasti akan ada sisa waktu yang bisa kamu gunakan untuk free. Silahkan nanti kamu gunakan untuk aktivitas apapun itu, yang penting kamu tetap menjaga ketertiban di dalam kelas. Mungkin bisa gitu Bu. Iya. Oh iya, bagus sekali Ibu. Hal-hal yang Ibu sampaikan tadi menurut saya baik sekali untuk dilakukan. Bagus sekali ya rencana dari Ibu yang sudah disampaikan. Jadi kemungkinan hambatan yang bisa terjadi bisa Ibu istilahnya nantinya bisa Ibu kondisikan seperti itu apabila terjadi hambatan atau kendala-kendala atas rencana Ibu tadi. Lalu setelah Ibu merencanakan tadi, kapan Ibu mau memulainya? Ya kalau untuk yang kelas sekarang ini mungkin karena sudah terlanjur beberapa pertemuan gitu, mungkin kalau misalkan mau kita buat kesepakatan kelas, sepertinya masih memungkinkan sih Bu, karena kan melihat ternyata kok kondisi anak kok seperti ini, kok tidak sesuai bayangan. Mungkin dari situ saya bisa mulai mungkin sekitar 1 atau mungkin 2 minggu ke depan, mungkin saya bisa mulai menawarkan ke anak-anak kesepakatan kelas yang seperti saya sampaikan tadi, karena mengingat ya kok sebetulnya anak-anak kurang kondusif di awal pembelajaran, sehingga juga memakan waktu untuk mengkondisikan di awal pembelajaran seperti itu. Ya. Mungkin ada strategi khusus begitu Bu? Kalau strategi khusus ya mungkin saya masih meraba-raba gitu, nanti kira-kira bagaimana gitu. Iya, yang penting rencananya tadi pokoknya dilaksanakan dulu begitu ya. Iya. Ya. Bagus Bu. Lalu siapa yang kemungkinan akan Ibu libatkan begitu dalam rencana yang tadi sudah Ibu sampaikan? Kalau yang pasti ini pasti anak-anak ini Bu. Ya. Kalau mungkin nanti untuk menguatkan keyakinan kelas itu nanti atau kesepakatan kelas itu nanti mungkin bisa nanti saya dengan wali kelasnya Bu. Kebetulan kan kalau di tempat kami kan selain guru mapel ada wali kelas. Nanti mungkin saya bisa melibatkan wali kelas dari kelas yang saya ajar tersebut gitu. Ya, jadi bisa saya simpulkan ya Bu, dari rencana Ibu tadi, Ibu akan pertama akan Ibu lakukan sendiri begitu ya. Untuk mengantisipasinya Ibu juga akan melibatkan wali kelas, karena di mana wali kelas itu yang bertanggung jawab penuh terhadap anak-anak begitu. Iya. Ya. Lalu kalau rencana itu sudah berjalan Bu, komitmen dari Ibu sendiri itu apa ya kira-kira? Kalau komitmen itu nanti mungkin begini, ya supaya nanti istilahnya untuk mengantisipasi kan tiap tahun kan pasti ada murid baru ya. Untuk mengantisipasi hal seperti itu terulang kembali, jadi ketika saya masuk kelas itu kok anak-anak masih asik dengan gadgetnya dan tidak segera meletakkan gadgetnya, mungkin nanti di setiap awal saya bertemu kelas itu, kelas yang saya ajar itu mungkin nanti
maka saya usahakan selalu membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Seperti itu mungkin Bu. Iya. Jadi secara berkelanjutan gitu ya Bu ya, Iya. akan Ibu laksanakan Iya. untuk kesepakatan kelas itu tadi. Iya. Iya. Baik Bu, terima kasih luar biasa dari apa yang Ibu sampaikan tadi, sangat luar biasa. Solusi yang Ibu berikan juga istilahnya tidak memaksa anak ya Ibu. Jadi semuanya atas memacu anak-anak untuk kesadaran dirinya begitu. Ya. Mungkin itu Ibu, mungkin ada yang perlu Ibu sampaikan kembali. Sementara ini mungkin cukup dulu Bu. Gitu. Nanti misalkan ada yang ingin saya sampaikan lagi boleh kan, misalnya saya nanti curhat lagi gitu sama Ibu. Iya tentu saja boleh Bu, kami Iya. terbuka, apapun itu kita bicarakan bersama, kita bisa ngobrol-ngobrol bersama seperti itu. Di sini juga saya berterima kasih juga loh sama Ibu, karena dari rencana yang Ibu sampaikan itu ya menginspirasi saya juga begitu ya. Ada tambahan ilmu yang saya dapatkan juga dari Ibu begitu. Iya. Iya. Kalau begitu ini saya mau undur diri deh Bu. Oh iya, oh, ada gitu. jam ngajar. Oh begitu, Iya. ya. Iya. Berarti ya, apa ya, Ibu sudah rasakan setelah adanya coaching ini? Alhamdulillah ini saya lega lah Bu, Oh, iya. sudah mendapatkan Iya. solusi dari permasalahan saya, dan kedepannya tentu akan saya terapkan secara berkelanjutan. Iya. Itu. Semoga dari rencana yang Ibu sampaikan tadi berjalan dengan lancar dan dapat menginspirasi teman-teman yang lainnya begitu. Iya. Iya. Sudah, cukup Iya. ya, Bu. Oh iya, ya. Terima kasih Sama-sama, sama-sama Iya. Ibu Jalo. Nanti kalau sudah terlaksana bisa ngobrol-ngobrol lagi. Iya. Iya. Terima kasih Bu Iya, Maita. sama-sama. Nanti dipotong. Perempuan mah gitu ya. Gimana? Perempuan gitu ya. Itu gimana? Drama Pak. Hah? Iya, nama-nama gitu ya Pak. Tapi beneran natural ya, natural. Pintar-pintar acting ya. Itu pinter-pinternya Bu Maita aja ngasih pertanyaan. Aku mau bingung lerep iki. Tak stop dulu ya. Iya, stop dulu aja. Ya, Bu Maita, alhamdulillah dan selamat ya tadi sudah melaksanakan coachingnya dengan lancar. Iya. Gimana perasaan Bu Maita ketika melaksanakan coaching tadi Bu Maita? Iya, lega sih Pak, lega. Karena apa? Saya takutnya nanti saya tidak bisa memfasilitasi Ibu Jalo dengan baik. Takutan saya seperti itu, tapi alhamdulillah tadi setelah proses coaching juga berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah juga ya Bu Maita. Tadi di awal Bu Maita menyampaikan bahwasanya ingin mengembangkan kompetensi coaching gitu ya. Iya. Nah, apa tadi yang sudah Bu Maita lakukan dalam rangka untuk memenuhi dari kemampuan atau kompetensi coaching itu sendiri tadi Bu Maita? Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan tadi kan mendengarkan aktif ya Pak, Iya. kemudian juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Iya. Nah, pada proses coaching tadi saya sudah berusaha untuk memberikan pertanyaan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Jalo. Saya sebisa mungkin dari pertanyaan saya itu Ibu Jalo tidak merasa bahwa saya itu menggurui. Jadi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan saya tadi, Ibu Jalo kemudian menyampaikan ide-idenya Oh, dalam mencari solusi atas permasalahan yang Ibu Jalo alami seperti itu. Terus kemudian tadi di awal saya juga menanyakan indikator dari ketercapaian dari proses coaching itu sendiri. Iya. Kira-kira tadi ketika dalam proses coaching itu sendiri indikator itu sudah berhasil atau belum, kemudian yang muncul apa tadi Bu Maita? Iya. Tadi Ibu Jalo setelah menyampaikan permasalahannya, kemudian saya bertanya beberapa tadi, kemudian menyampaikan kira-kira apa yang Ibu rencanakan setelah ini dan lain sebagainya. Ibu Jalo menyampaikan
rencananya yang sebenarnya itu adalah solusi atas permasalahan Ibu Jalo. Jadi secara tidak langsung Ibu Jalo tadi sudah menyampaikan solusi atas permasalahannya sendiri begitu. Jadi Ibu Jalo sudah tahu, sudah menemukan solusi dari keresahan yang selama ini dirasakan oleh Ibu Jalo. Iya betul sekali Bu Maita ya. Jadi tadi kalau saya amati, saya cermati proses coaching dari Bu Maita sudah sangat sesuai dengan alur Tirta. Kemudian Bu Maita sudah memunculkan pertanyaan berbobot, kehadiran sepenuh hati dan lain sebagainya. Kemudian tadi dari indikator yang sudah Bu Maita sampaikan di awal juga muncul, sehingga tadi kuncinya juga bisa menemukan solusi atau jawaban atas permasalahan yang dia hadapi sendiri. Jadi luar biasa dan bagus sekali proses coaching yang sudah Bu Maita lakukan. Nah, tentunya Bu Maita, walaupun ini sudah sangat bagus dan sangat luar biasa, kedepannya pasti Bu Maita pengen mengembangkan dirinya lebih bagus lagi. Nah, kira-kira kedepannya itu yang berkaitan dengan coaching itu sendiri, kira-kira yang akan Bu Maita kembangkan lagi itu kira-kira nanti kompetensi apa nih Bu Maita? Ya. Kalau saya pribadi, saya merasa masih kurang pada mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Saya masih merasa kurang di situ, maka dari itu saya ingin mengembangkan lebih lagi pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Berarti Bu Maita ini tipe orang yang tidak mau berhenti belajar ini ya. Jadi sudah luar biasa proses coachingnya, sudah sesuai alur Tirta, tapi masih punya semangat dan keinginan untuk mengembangkan diri. Ya, untuk kedepannya semoga semakin lancar dan semakin sukses Bu Maita. Ya, amin, dari amin. saya cukup ya, terima kasih Iya, untuk Pak. Bu Maita. Demikian Bu Maita. Sama-sama Pak, saya juga berterima kasih. Oke, ya sama-sama Bu Maita. Terima kasih. Sudah sampun Oke.